mulai tuh. Kita PPT-nya mana, Lid? sabar. Bisa penuh, Cok. Ada. Dua kali. Sabar, Cok. Ini pembagiannya siapa aja, Cok, dulu? Siapa aja lah boleh. Siapa aja boleh. Gua satu. Dulu, terus lanjut, dulu lagi. Lu dua lagi. Terus, 3 lu lagi. 3 gua lagi. Ya udah 3 lagi gua. Hitung tapi ya. Terus ini bisa bilang siapa? Bebas. Gak udah. Suara gua ada nggak? Ada. Wih, gua berapa, Cuk? Ada 10 bagi 3. Udah. Siapa aja tadi? Gua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus, Gua 456. Bentar. Bagi 4 dong berarti. oh iyalah. Berarti gua cuma 2. Oh, nggak apa-apa, lu 3. Ya udah, Satu, dua, gua tiga. kesimpulan aja dah. 1, 2, Tes 3. Kinan 45. Aja segmen 10 berarti gua. Kinan 45, gua 67. Terus 8, si 9, 10. Ayar, iya 7, 8, 9, 10. Ih, jahatnya Alif. Kok tinggal baca Ayar? Oke lah. Nah, dah. Tujuhnya apa, Cuk? Nggak ada tujuhnya. Ada 7. Nggak, di teks yang lu kirim nggak ada, Cuk. Yang mau dijelaskan. Sabar nih. Jangan ya kesimpulan aja. Mana sih? Oh, Canda, Lip. ini. Nah, pelan-pelan ntar kalau yang disuruh-suruhin pelan-pelan aja bacanya. Segmen 7. Sesuai. Dah, Ayo gua 1, 2, 3 ya. Ready? jalan. Ayo. Udah mulai belum? Rekam? Udah, Akhir. dari tadi Oh, udah udah. rekam, Cuk. Udah 3 menit. Oh, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu dari Alif. Perkenalkan, saya Ali Budi Arya Saputra dengan NIM 1010124003. Perkenalkan, saya Gilang Regiel Safar dengan NIM 101012400032. Perkenalkan, nama saya Emayer Alfaridzi dengan NIM 1010124010. Perkenalkan, saya Ramadhan Skatinanti Purnama dengan NIM 1010124000040. Oke. Jadi pada ini kami mendemokan tugas besar Jarkomdat, jaringan perusahaan 3 gedung dengan subnetting VLSM
routing RIP v2 serta layanan DNS dan web server. Jadi skenario jaringan perusahaannya itu ada 3 gedung dan 1 internet. Lalu lanjut. Selanjutnya ada diagram topologi jaringan. Jadi perusahaan itu ada punya 3 gedung. Gedung 1 berisi divisi A, B, dan C dengan 1 router dan 4 switch. Divisi A memakai 2 switch A1 dan A2 karena jumlah hostnya 38 melebihi kapasitas 32 port 1 switch. Gedung 2 berisi divisi D dengan 1 router dan 1 switch. Gedung 3 berisi router dan server perusahaan yang menjalankan web HTTP dan DNS. Lalu ada 1 router internet yang untuk default route. Koneksi antar router memakai kabel serial R1, R3, dan R2, R3. Sedangkan koneksi LAN dan ke server memakai Gigabit Ethernet. Lanjut. Oke, jadi untuk perhitungan VLSM-nya itu kami pakai blok 10.1.0.0/16 dan mengalokasikan dari kebutuhan host terbesar lebih dulu. Jadi divisi A butuh 38 host, prefix per 27 hanya 30 usable. Jadi pakai per 26. Selanjutnya divisi B butuh 28, divisi C butuh 14, divisi D butuh 10, subnet server butuh 2, dan link antar router atau P2P masing-masing per 30. Jadi polanya itu yang pertama tentukan kebutuhan host, pilih prefix terkecil yang cukup, tentukan network, usable range, dan broadcast. Selanjutnya subnet berikutnya mulai setelah broadcast sebelumnya. Lanjut. Untuk proses routing, kami menggunakan protokol RIP versi 2 karena mendukung VLSM. Kami juga menambahkan perintah no auto summary agar subnet tidak diringkas menjadi satu jaringan besar. Selain itu, router gedung 3 menggunakan default router menuju internet dan membagikan informasi tersebut ke router lain menggunakan default information originate. Next. Segmen 4 kan? Hah? Yang segmen 4 kan? Pelan-pelan aja ntar bacanya kayak Segmen menampilkan yang dari lu. kayak Ya, lanjut. Gua ulang di segmen 4 berarti ya. ya pas segmen 4. Klik R1 untuk membuka CLI. Ketik perintah untuk menyinggung R2, R3, internet dan server. Baca nang. Yang mana sih? Oh, di R1. GIG 0/0 sama dengan 10.1.0.1. Di GIG
0/1 sama 65. GIG 0/2 itu 97. Serial 0/0/0 itu 133 ke R3. Semua status up. Lakukan singkat juga di R2. Itu GIG 0/0 113, series 0/3/0 137, R3 GIG 0/0 129, GIG 0/1 141, serial 0/0/0 134, serial 0/0/1 138, dan internet GIG 0/0 112. Tunjukkan server 0, lalu ke desktop, IP configuration. IP mesh-nya 130, IP mesh-nya 255.255.255.252 dengan GW.19 DNS-nya 130. Routing dan routing table. Tampilkan dan ketik di R1 show IP route. Baris berulang adalah rute yang dipelajari lewat RIP V2 sampai R1. Mengenal subnet divisi D, subnet server dan lain-lain. Baris R 0.0.0/0 adalah default rute ke internet. Hasil default information originate di R3 kami pakai no auto summary agar subnet VLSM tidak diringkas. Ulangi show IP rute di R2 dan R3 juga. Ini masih sama aja kayak yang tadi sih. Lanjut. Komen PC. Contohnya di PC A1 kita akan mencoba ping ke 10.1.0.66. Di sini ada balasan dari 10.66. Selanjutnya kita ping 98. Oh enggak. Oke, lanjut cok, time request ini. Ulang. Apa? Masih record kan ya? Iya ya. Pause ini. Lanjutin lagi. Oh, oke. Kita lanjut ini.
Nah, di sini kita akan uji ping antara PC. Di sini kita akan buka command prompt tiap PC. Kita buka desktop, command prompt. Nah, kita akan ping 10.1.0.66. Di sini reply selanjutnya ke 10.1.0.98, reply juga selanjutnya akan ping 10.1.0.114. Reply juga selanjutnya ke titik 1, reply juga selanjutnya titik 130. Jadi ping dari PC 1 dari gedung 1 ke divisi B, divisi C, divisi D, dan gateway A dan server reply. Kedua ke divisi B, sama juga langkah-langkahnya setting ke PC gedung 1 yang switch A2. Replay selanjutnya replay juga. Nah, ping antar divisi ke gateway dan server semuanya berhasil. Artinya routing antar gedung berfungsi. Kadang pertama ini memang time out karena ARP biasa, lalu sisanya reply itu normal. Selanjutnya akses web dan DNS. Di sini kita akan coba dari PC A1 ya. Dari PC A1 dan buka desktop. Desktop terus ke web browser. Kita cari URL-nya 1pp kelompok 1. Nah, di sini kita klik go dan halaman web kita kelompok 1. Di sini ada tabel anggota. Ini dari PC A1. So, dari PC yang lain, contohnya di PC B, untuk mengakses webnya, sama juga langkahnya. Ketik URL-nya sama, double berhasil juga. Selanjutnya di PC C, desktop, method browser, kita menunggu. Sama URL-nya sama, tampilannya juga sama. Selanjutnya ke PC D. Untuk di PC D
langkah-langkah yang sama. Silakan lanjut. Di sini juga merespon. Nah, di sini selanjutnya kita akan cek DNS dari PCA. Kita ke command prompt. PA1 tidak merespon. Dari PCA1, back. Kita buka command prompt. Ini kita akan ngecek DNS resolution dari PCA1. Kita ketik ns roll up. Kelompok 1.com. Nah, ns roll up ini menerjemahkan kelompok 1.com menjadi 10.1.0.130, membuktikan DNS server bekerja, lalu browser membuka halaman dari web server tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahyar. 3. Ya. Selanjutnya make address table and IRP table. Klik switch A1, switch B dan switch C. MAC address table di switch mencatat alamat MAC perangkat per port in. Klik switch D, terus ke CLI. Peler dari aktif. Klik switch A1, switch B, dan switch C. Buka CLI. Terus ketik show MAC address table. MAC address table di switch mencatat alamat MAC perangkat per port. Terus C. Selanjutnya klik switch D. Terus ke CLI. Ketik show MAC address table. Terus pilih salah satu di R1. Di CLI.
ketik show IP ARP. ARP table memetakan IP ke MAC. Ini di sisi router atau PC di layer 3 ke layer 2. Selanjutnya simulation mode DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Klik tombol simulation di kanan bawah. Ya, di kanan bawah. Terus klik edit filter. Terus yang dicentang hanya DNS, HTTP, TCP, dan UDP. DNS yang dicentang itu hanya DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Terus ke PC A1. Buka web browser. Udah kebuka nggak deh? Ketik http titik 2 ya, kelompok1.com. Terus klik go. Udah lip. Gitu ya. Yep. Terus klik auto capture atau play. Pertama, PC mengirim DNS query memakai UDP ke server, lalu server membalas DNS reply berisi IP 10.1.0.130. Setelah tahu IP-nya, terjadi TCP three-way handshake. SYN, SYN, ACK, baru kemudian HTTP GET dikirim dan server membalas HTTP 200 oke berisi halaman web. Oke, selesai. Kirim. Lanjutin. Udah ini. Udah lanjut. Selanjutnya klik salah satu amplop PDU. Tap PDU details untuk menampilkan header. Tunjukkan UDP port 53 untuk DNS, TCP port 80 untuk HTTP,
Kesimpulannya, subnetting VLSM pada 10.0.0/16 itu memenuhi kebutuhan tiap divisi. Routing array IPv2 dan default route menghubungkan semua gedung ke internet. Seluruh divisi dapat saling ping dan mengakses web server lewat domain kelompok1.com serta proses DNS, HTTP, TCP, dan UDP terlihat di simulation mode. Sekian demo dari kelompok 1. Terima kasih.